Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadzah Ya'iyah beserta jajarannya yang saya hormati, sahibul hajah, keluarga almarhumah Ibu Retno dan almarhum Bapak Imron yang saya hormati, hadirin ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini di dalam rangka takziah mendoakan almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita, dengan harapan semuanya yang sudah kembali lebih awal mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kita yang masih hidup diberikan kekuatan untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita ingat surah Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai dengan datang keyakinan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yakin itu sembahlah Tuhanmu sampai mati. Jadi jangan berhenti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita lihat ternyata yakin itu pertama ada yang artinya ilmu yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada 3 yang kita bahas ini. Ilmu kita sudah tahu syarat rukun sholat itu ilmu. Sudah tahu Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, itu ilmu. Kita sudah tahu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Baru hafal saja, tahu. Di mana adanya malaikat belum tahu, karena baru ilmu yakin. Kita tahu Allah yang menciptakan kita, terbukti seluruh alam dan kita sendiri, itu baru ilmu yakin. Nah yang kedua namanya ainul yakin, berarti sudah faham. Pada saat ilmu yakin lagi sholat, suruh berdiri, ruku ya ruku, suruhnya ruku ya ruku saja, suruh sujud ya nungging saja, kan gitu. Suruh tahiyat tangannya telunjuknya satu nunjuk, suruh gitu. Ditanya kenapa tangannya yang telunjuknya satu, nggak tahu, pokoknya suruh begitu, itu baru ilmu kan. Waktu sujud suruh nungging, kenapa suruh nungging, nggak tahu, pokoknya suruh nungging saja, itu ilmu yakin. Suruh baca la ilaha illallah, pokoknya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, udah itu yang penting baca aja, itu nggak ngerti isinya maksudnya apa, itu ilmu yakin. Nah kalau sudah masuk kepada ainul yakin, ainul itu mata hati, Imam Ghazali menyebutnya basirah. Kalau sudah masuk pada ainul yakin, berarti sudah mulai faham, sudah mulai mengerti kenapa Nabi Yunus itu dalam sejarah ilmu yakinnya masuk ke dalam perut ikan. Ternyata secara ainul yakin bukan perut yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan perut ikan itu adalah mengenal dirinya lebih dalam. Nabi Yunus ingin mengenal Allah, dia mengenal dirinya lebih dalam. Karena Arif bila berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang ingin kenal Allah, dia harus kenal dirinya. Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam. Oh, ternyata tubuh saya ini ada daging dan kulit, bersumber dari tanah. Tanah ini bersumber dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bersumber dari Ahmad. Ahmad itu Ruhullah. Ruhullah dari siapa? Dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, aku tiupkan ruhku dari ruhku sendiri. Jadi maksudnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut itu ke dalam kita mengenal diri. Supaya kita ibadahnya ainul yakin. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, dalam diri saya ada tulang. Tulang ini bersumber dari air. Air dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad itu Ruhullah. Ruhullah dari siapa? Dari Allah, hembusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, di dalam diri saya ini ada urat-urat. Urat-urat ini berasal dari udara. Udara dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad dari Allah. Oh, dalam diri saya ini ada darah. Ada darah mengalir. Ternyata darah itu secara esensinya naro ya nuru nuron. Kalau nar terangnya panas, kalau nur terangnya nyaman. Kita kalau sudah bicara nar katanya api neraka. Nar itu api, api neraka. Kalau tidak sholat nanti masuk ke dalam neraka. Kalau Pak Yai, neraka itu, api itu bukan untuk membakar. Pak Yai punya kompor di rumah bukan buat bakar diri Pak Yai, tapi buat bakar nasi, buat masak nasi, buat masak nasi, masak ikan, masak air. Apa boleh kita? Oh, saya ada api, ada neraka. Suami saya nggak sholat dibakar pakai api, enggak kan? Enggak. Jadi ternyata neraka itu adalah perbuatan jelek. Perbuatan kita yang jelek, makanya di dalam diri kita ada namanya rokib, atid itu jelek. Berarti kita jangan melakukan perbuatan yang jelek. Rokib berarti baik. Berarti kita harus melakukan perbuatan baik dengan siapapun. Harus berbaik sangka dengan siapapun. Jangan buruk sangka. Jangan selek sangka. Nah, jadi ternyata saya sudah ainul yakin, ya sudah tahu malaikat itu 10 ada di dalam diri saya. Jibril menyampaikan wahyu, maksudnya adalah Jibril itu memberikan ilmu kepada kita, pembelajaran, ya bisa membedakan yang baik dan buruk itu Jibril, bisa mengerti itu Jibril, berarti sudah ainul yakin malaikat ada di dalam diri manusia. Tuh. Jadi Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, maksudnya masuk ke dalam perut dirinya, mengenal dirinya lebih dalam. Tuh, kalau sudah mengenal diri dari dalam, dia sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tauhidnya, Nabi Yunus itu bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa anta. Anta itu kalau berhadapan ngomongnya kamu. Engkau berarti sudah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpengetahuan la ilaha illallah, nggak paham Allahnya di mana. Allahnya ada di langit kali ya, kalau kita berdoa kedua tangannya diangkat. Nah, nggak paham juga. Kenapa ketika berdoa tangannya harus diangkat? Itu secara pengetahuan. Ternyata serta ainul yakin Allah itu maha kuasa, maha tinggi. Coba lihat di dalam zikir kita setiap hari. Kalau pengetahuan mah cuman habis sholat zikir subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 30. Kagak pernah nanya kenapa harus 33. Kenapa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar saja. Nggak pernah nanya, udah pokoknya wis kerjakan baik, perintahnya begitu, nggak usah nanya. Kita harus ainul yakin. Ternyata subhanallah itu zikirnya qalbu. Zikirnya hati. Maha suci Allah berarti hatinya supaya bersih.
bersih dari fitnah, bersih dari pikiran jelek kepada orang, bersih dari dendam, bersih dari kepercayaan khurafat, tahayul dan musyrik, supaya lebih yakin yang punya kekuasaan hebat adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala. itu maksudnya subhanallah itu. Lalu kenapa 33? Itu sandi. Sandi kode. Yang 3 pertama itu Allah, Rasulullah, kita Allah harus mengenal, Rasulullah kita harus kenal secara fisik dan secara ruh, secara barzakhi. Yang ketiga, diri kita. Itu 3. Allah, Rasulullah, dan diri kita sendiri, hamba Allah. Lalu yang 3-nya kan 33 tuh. Yang 3-nya lagi apa? Itu sandi dari Allah. Ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ada Nur Insan dalam diri kita. Pada saat kita meninggal, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan harus balik 3-tiganya ke cahaya. Kalau Nurullah, Nur Muhammadnya balik ke cahaya Allah, Nur Insannya nggak mau pulang, karena pada saat sakaratul maut, pikirannya ingetin kebun, berarti pulangnya ke kebun ya. Pada saat sakaratul maut ingatnya cuma rumah, kontrakan, anak-anak, berarti dia nggak pulang. Jadi pulangnya itu rojiun tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh begitu. Pada saat tergantung saat kita sakaratul maut ingat apa yang diingat, itu bahaya. Pada saat yang kita ingat pada saat sakaratul maut itu selain Allah, marjiunnya ke situ. Rajiunnya kepada selain Allah. Makanya ustadz dan ustadzah dipanggil, tolong talkin, dituntun Allah, 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 supaya pulangnya kepada pada Allah gitu. Makanya harus talkin di hidup sendiri. Lagi hidup harus mentalkin diri. Nah, subhanallah itu selain berzikir hati, kolbu, itu mentalkin diri. Subhanallah, maha suci Allah. Taubatnya apa hati? Taubatnya hati, zikirnya hati, istighfarnya hati. Ringan banget, karena nggak ngerti, nggak paham. Ya, taubatnya hati itu hanya yang menyebut saja Allah, 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 Allah. Zikirnya subhanallah. Zikir hati subhanallah, taubatnya Allah. Atau pakai nida, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Coba lakukan itu sendiri tiap malam 10 kali, 20 kali, 40 kali gitu. Ketimbang nonton menangis lagi ya. Aduh. Lalu yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah itu ternyata kita ainul yakin nih. Zikirnya tubuh itu ternyata ainul yakin ya. Alhamdulillah itu zikirnya tubuh. Alhamdulillah ada jantung, ada paru-paru. Alhamdulillah ginjal saya masih normal, masih kencing bisa normal. Masih bisa ngedan, punya tangan, punya kaki, punya kulit, masih sehat. Alhamdulillah. Berarti tafsir dari ayat Allah, hasbunallah wa ni'mal. Cukup Allah saja yang jamin kita. Bukan siapa-siapa yang jamin kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikirnya alhamdulillah. Taubatnya apa? Tobatnya tubuh. Ternyata tobatnya tubuh. Pak Ibu Ustazah sering ngajarin tuh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ternyata zikirnya, taubatnya tubuh itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tuh. Baca itu setiap habis sholat minimal habis subuh 40 kali. Kalau enggak ke masjid ya dengan keluarga di rumah, kalau enggak sendiri, masalah. Rutinitas yang menolong kita berjumpa dengan Allah hanya amal ibadah. Tuh, ya. Jadi zikirnya tubuh itu la ilaha illallah. Kenapa di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah yang 20. Sifat Allah ada berapa? 20. Bukan hanya dihafal, diyakini, namanya ainul yakin. 20 sifat dari mulai wujud sampai mutakalimun. Oh, ternyata la ilaha illallah itu tobatnya tubuh karena mengandung sifat Allah Subhanahu gitu. Yang ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata itu zikirnya ruh. Ruh. Allah maha besar, berarti ruh yang maha dahsyat dalam diri kita.
Coba kalau kita nggak ada ruhnya, nggak bisa jalan. Maka disebut dengan jenazah. Nggak ada ruhnya, mati kita. Makanya zikirnya Allahu Akbar. Kita nggak paham Allahu Akbar, kadang-kadang bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai waw, karena nggak ngerti. Jadi kita namanya harus ainul yakin. Oh, ternyata Allahu Akbar itu zikirnya ruh. Taubatnya ruh itu apa? Nggak ada suara. Taubatnya ruh nggak ada suara. Napasnya keluar hu, napas ke dalam hu. Hu maksudnya adalah Allah Subhanahu. Zikir sirul asrar namanya, zikir nafas. Jadi bernafas kita nyebut Allah tuh, hu keluar, hu ke dalam terus. Itu ternyata taubatnya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yunus itu begitu. Bukan masuk ke dalam ikan yang sebenarnya, tapi dalam sejarah kita kan cuma kulitnya doang dikasih tahu. Oh, Nabi Yunus masuk ke dalam kulit, ke dalam perut ikan. Ternyata memang bukan begitu. Harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin berarti jumpa dengan Allah. Lagi sholat, kalau masih ingat pekerjaan, masih ingat kebun, masih ingat perdagangan, berarti belum jumpa dengan Allah. Belum ainul yakin, masih ilmul yakin. Kalau sudah hakul yakin jumpa dengan Allah, contoh Nabi Musa. Dalam sejarah yang kita tahu, katanya Nabi Musa berjalan dengan istrinya, melihat sinar di Gunung Tursina. Lalu dia jumpai, dia datangi, lalu sampai di Gunung Tursina ada suara. Ya Musa fakhla na'laik, wahai Musa lepaskan kedua sandalmu itu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena sesungguhnya ini adalah tempat yang suci. Itu juga simbol. Ibu, kita semua kalau mau masuk masjid nggak mungkin naik pakai sandal, pasti sandal kita dilepas. Artinya begitu mau masuk masjid, mau masuk pengajian, buang kesombongan, keangkuhan kita, karena kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ilwadil muqaddas itu lembah yang suci, maksudnya ada Allah di situ. Makanya ayatnya innani anallah. Wahai Musa, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang lain, tidak ada engkau Musa, tidak ada alam ini kecuali aku. Dalam sejarah katanya Nabi Musa pingsan, bukan pingsan, menyatu ruhnya dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa sendiri berkalam, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Akunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakul yakin. Harus kita pahami itu, ya. Jadi ternyata itulah amaliyah kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita bawa cuman itu, cuman kita amal ibadah. Dalam diri kita ada malaikat Allah yang 10, dari mulai Jibril sampai Munkar Nakir. Bukan nanti malaikat Munkar Nakir nanyanya bukan di alam kubur. Sekarang Munkar Nakir itu nanyanya, kalau saya nggak ikut zikir gimana, kalau nggak ikut sholat gimana, kalau sholat bagaimana. Itu Munkar Nakir dalam diri kita. Israfil itu katanya meniup apa? Sangkakala. Berarti kiamat. Maksudnya kiamat itu bangkit. Berarti Israfil itu bangkit. Oh, saya bangkit dari kebodohan. Itu Israfil tuh. Oh, saya bangkit dari ketidaktahuan menjadi tahu. Bangkit saya jadi tadinya loyo menjadi semangat. Berarti jadi Israfil. Makanya jadilah Israfil. Harus mengetahui, harus bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemalasan. Maka itulah Israfil. Tadi Raqib Atid sudah dalam diri kita, ya. Kemudian Malik itu milik menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, oh saya dikasih hidung pesek, alhamdulillah masih hidup. Itu milik. Menikmati apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan jadi miliknya syaitan. Ingat nggak monyet? Monyet itu di dua tangannya penuh, mulutnya penuh, kakinya penuh, berarti serakah, berarti punya milik tapi serakah. Kita nggak pernah mencontoh kepada anjing. Tahu anjing? Kalau kita bicara anjing kayaknya serem gitu ya. Ternyata anjing itu punya akhlak baik. Contoh anjing. Kalau mau bepergian kemana-mana, anjing bawa bekal nggak?
Bawa timbel nggak? Nah kalau kita mau jalan-jalan, Ustazah Jaya ngajak ziarah, ibu-ibu kita ziarah ke Cirebon gitu ya. Yang satu udah ngerebus jengkol, ngerebus telur, ngerebus apa ketupat ya. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin perut. Kalau anjing itu nggak mikir begitu, dia pergi-pergi aja. Karena dia pikir dalam hatinya di larangan ini, di sejahtera bumi Allah, di Cipulir juga bumi Allah. Dia jalan saja. Kalau kita kan enggak. Kita naik mobil. Mau turun aja. Khawatir aja. Iyalah. Nah, itu anjing. Jangan sampai kalah sama anjing. Anjing sendiri punya kekuatan tawakalnya dia kepada Allah. Iya. Yang kedua, akhlak anjing itu yang kedua yang bagus. Ini kalau di kampung ada anjing dia tidur di kolong balai gitu. Tempat tidurnya di kolong balai. Begitu dia datang ke tempat tidurnya dia di kolong balai, temannya sudah tidur di situ. Enggak mau ganggu. Dia cari lagi tempat untuk tidur sendiri. Nah kalau kita, ini bahayanya. Bahayanya. Ya, misalnya kalau kita di masjid biasa jadi imam, tiba-tiba kita nggak jadi imam digantiin orang, kesel. Nah, berarti kalah sama anjing aja nggak kesel. Ayo, biasa kita misalnya mimpin doa, tiba-tiba nggak disuruh baca doa, kesel. Lah anjing aja nggak kesel, kenapa kita kesel? Nah itu namanya akhlak. Kita meniru, mencontoh akhlak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita bawa ke alam akhirat itu pertanyaan malaikat sekarang, pertanyaan malaikatnya bukan nanti. Malaikat katanya bertanya di alam kubur, marrobuka, bukan nanti, sekarang. Maksudnya sebutan marrobuka itu siapa nama Tuhanmu, suruh dipelajari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, asma'nya, zatnya, af'alnya. Pelajari itu malaikat. Oh ternyata malaikat dari malaikat Jibril sampai Munkar Nakir ada di dalam diri manusia. Itu maksudnya pertanyaan malaikat itu. Bukan nanti. Kalau nanti sekarang aja ditanya nggak bisa jawab. Kalau udah mati bisa jawab nggak? Ya nggak bisa. Itu cuman simbol saja. Ya baik. Terima kasih. Dalam rangka takziah ini kita doakan almarhum dan almarhumah ini semoga mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Kepada keluarga almarhum dan almarhumah Pak Imron dan Ibu Imron ini diberikan kesabaran, terutama kepada Ica dan Randy, mohon dibimbing sama bule ya, sama budenya, dan kita semua saling tolong menolong di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lal islah ma istata'tu wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.